Jokowi dipaksa mencuci kotornya Formula E, ditulis oleh Ninda Nur di SeaWorld.com. Tidak perlu berpanjang lebar untuk menjelaskan arti ajang balap Formula E bagi seorang Anies Baswedan. Orang awam pun paham betapa kerasnya usaha Anies agar ajang balap Formula E jadi kenyataan. Juga betapa perlunya Anies untuk menciptakan panggung politik buat dirinya sendiri. Apalagi kalau bukan buat 2024. Dari awal Anies gembar-gembar mau bikin ajang balap Formula E. Sudah kelihatan kok agendanya. Dia pun langsung teken kontrak sampai 5 tahun, terhitung dari tahun 2020. Sementara masa jabatannya sebagai Gubernur DKI Jakarta akan berakhir pada tahun 2022. Yap, Anies sengaja memanjangkan gelaran itu hingga melewati masa jabatannya, agar namanya terus diingat begitu ada gelaran balap Formula E pada tahun 2023 dan 2024. Siapa lagi yang disebut sebagai penggagas yang dipuji-puji dan dielu-elukan oleh para pendukungnya selain Anies? Dari segi politik, itu akan menguntungkan bagi Anies, yang terancam akan tenggelam namanya dari 2022 hingga 2024. Padahal pada masa itulah waktunya yang paling tepat bagi Anies untuk berkampanye sebagai Capres 2024. Saya ingat sekali di awal-awal hebohnya Formula E, ketika ternyata berdasarkan peraturan yang berlaku, Anies tidak bisa mengutak-atik kawasan Monas, padahal kawasan Monas adalah tempat paling sempurna bagi Anies buat menggelar ajang balap Formula E. Monas merupakan titik penentu kemenangan Anies dalam pilkada dulu. Namun apa daya, Monas tidak bisa dijadikan lokasi ajang balap Formula E. Mau jungkir balik juga tidak bakal bisa. Dari sini Anies nampaknya belajar bahwa bagaimanapun peran Presiden Jokowi sangat menentukan agar dia berhasil mewujudkan ambisinya tersebut. Waktu itu Anies sempat bertemu dengan Presiden Jokowi. Sesudah itu, Anies mengklaim bahwa Presiden Jokowi memberikan dukungan terhadap penyelenggaraan Formula E. Beliau memberikan dukungan karena penting sekali buat Indonesia, kata Anies pada Selasa 13 Juli 2019. Ya, kita kan mau tahu apa sebenarnya yang disampaikan Anies ke Presiden Jokowi dan apa sesungguhnya perkataan Presiden Jokowi ke Anies. Soal dukungan Presiden Jokowi ini kemudian sempat disebut kembali ketika fraksi PDIP dan PSI DPRD DKI Jakarta hendak mengajukan hak interpelasi terhadap Anies pada bulan Agustus lalu. Pola serupa kemudian dipakai lagi pada pertengahan November ini, yakni ketika Ketua Umum Ikatan Motor Indonesia atau IMI Pusat, Bambang Susatyo, yang juga politisi Partai Golkar dan Ketua MPR RI, mengungkap satu hal terkait dengan Presiden Jokowi dan Formula E. Pak Presiden Jokowi menantang Sean Gelael agar bisa berlaga di ajang balap Formula E di Jakarta tahun depan, ujar Bambang. Sean Gelael adalah salah satu pebalap Indonesia yang punya prestasi internasional. Menurut Bambang, Presiden Jokowi menyatakan hal itu usai menjajal dan meresmikan sirkuit Mandalika pada Jumat 12 November lalu oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari fraksi Gerindra, Muhammad Taufik. Cerita Bambang itu ditafsirkan sebagai pernyataan dukungan Presiden Jokowi terhadap Formula E, dan karena itu interpelasi fraksi PDIP dan PSI terhadap Anies dianggap tidak lagi relevan. Dari Anies sampai ke Bambang Susatyo sampai ke M. Taufik, itu semua klaim dan interpretasi masing-masing. Pernahkah kita mendengar sendiri perkataan Presiden Jokowi bahwa beliau mendukung Formula E? Kan enggak. Apalagi menyatakan bahwa Formula E merupakan bagian dari visi dan misi Indonesia. Ya, mana pernah. Kalau didukung oleh Presiden Jokowi, pasti dananya tidak akan diambil dari uang rakyat. Tidak akan membuang-buang duit rakyat. Pasti akan ada pihak swasta yang menanggung dananya dan ditangani secara profesional. Pasti studi kelayakannya tidak akan diminta untuk diulangi karena tidak dilakukan dengan benar. Nggak percaya? Tanya saja sama Menteri BUMN Erick Thohir. Ketika ditanya mengapa Kementerian BUMN tidak mengerahkan BUMN untuk membantu Formula E, apa jawaban Menteri Erick? Saya bilang mohon maaf, bukannya saya tidak mau bantu, tapi penugasannya bukan itu. BUMN akan turun selama penugasan dari Bapak Presiden. Karena harap ingat, visi cuma dimiliki oleh Bapak Presiden. Kita pembantu ya kita jalankan, tegas Erick. Jelas ya, tidak pernah ada instruksi dari Presiden Jokowi terkait Formula E. Oleh sebab itu, klaim bahwa Presiden Jokowi mendukung Formula E adalah klaim yang sangat lemah. Tentunya pihak-pihak yang berkepentingan tidak berhenti begitu saja. Kembali tercium adanya upaya untuk menarik Presiden Jokowi ke posisi yang membackup Anies. Ini terjadi kemarin dalam jumpa pers terkait Formula E. Baik CEO founder Formula E Albert Tolongo maupun Bambang Susatyo lagi menyatakan seakan Formula E ini jadi proyek pemerintah pusat di bawah Presiden Jokowi. Kami minta arahkan Presiden soal alternatif lokasi. Kalau di beberapa negara tempat ikonik yang terpilih, saya nggak tahu Presiden dan Alberto. Kami menunggu arahan dari mereka. Presiden akan memilih, Alberto bakal buat studi soal plus minus jalur-jalur tersebut, ujar Bambang terkait lokasi Formula E yang hingga saat ini belum ketahuan bakal di mana.
Kami akan mengajukan proposal ke Presiden Indonesia. Beliau yang akan mengambil keputusan, ujar Alberto Longo. Keputusan ini akan diumumkan sebelum Natal, tambah Alberto. Loh, Anies kemana? Dalam jumpa pers kemarin, Anies tidak hadir. Mungkin sengaja, agar perhatian menjadi benar-benar terpusat ke Presiden Jokowi. Anies juga tidak disebut-sebut dalam soal penentuan lokasi. Padahal kita semua tahu bahwa Formula E ini adalah proyek milik Anies seutuhnya. Karena kalau memang ada peran Presiden Jokowi di sana, lokasinya tidak pasti bakal di Jakarta. Bisa saja lokasinya pindah ke BSD, Tangerang Selatan. Di sana jalannya luas, banyak jalanan baru yang layak untuk jadi lokasi. Misalnya yang berdekatan dengan AIS BSD, tempat penyelenggaraan berbagai event pameran, dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, hotel pun banyak. Logis kan? Lalu kenapa Presiden Jokowi terus saja ditarik-tarik agar jadi bagian dari perhelatan Formula E ini? Ada berbagai alasan yang bisa saya kemukakan, seperti tidak jelasnya manfaat ekonomi yang bakal diperoleh. Rakyat Indonesia lebih akrab dengan MotoGP dong, ketimbang Formula E. Siapa yang mau nonton? Apa jaminannya kalau Formula E akan menarik wisatawan asing, sementara di negara lain saja menderita kerugian? Dan sekarang soal Formula E sudah mulai masuk KPK. Terus nanti kalau terbukti ada unsur korupsinya, apakah kesalahan akan dilemparkan ke Presiden Jokowi karena sebagai pihak yang mendukung? Sedangkan Anies bakal punya tempat berlindung yang paten. Nah, paham kan? Selalu dari kura-kura. Kurang ajar, sengkarut Formula E, Anies catut Presiden Jokowi. Ditulis oleh Anto Cahaya di SeaWorld.com. Tak ada angin, tak ada hujan, tiba-tiba Presiden Jokowi diseret-seret ke pusaran ajang kebut Formula E yang masih sengkarut. Memang Presiden pernah menyebut soal Formula E, tapi konteksnya bukan berarti beliau lantas didaulat secara sepihak seakan-akan terlibat dalam gawi tersebut. Dalam pandangan saya, ada 2 kali Presiden Jokowi menyebut soal Formula E. Pertama, di sirkuit Mandalika yang mencandai Sean Gelael untuk ikut terjun di ajang itu. Kemudian yang kedua di IIMS, itu pun konteksnya bicara reputasi Indonesia, dukungan terhadap mobil listrik dan juga pariwisata. Wajar, sebagai kepala negara bicara demikian. Jadi kalau di atas jelas Presiden Jokowi sama sekali tidak masuk menukik ke dalam soal Formula E. Apalagi kok bicara teknis bahkan menentukan venue segala. Lantas siapa pihak yang secara tiba-tiba syarat Presiden Jokowi tersebut? Semula Bamsud yang melontarkannya. Ketua MPR RI yang juga diketahui Ketua Umum IMI atau Ikatan Motor Indonesia. Bambang Susatyo atau Bamsud ini menyebut bahwa Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang bakal memutuskan lokasi untuk dijadikan sirkuit balap mobil listrik atau Formula E Jakarta E-Prix 2022. Dalam konferensi pers di Blackstone, Menteng, Jakarta Pusat pada Rabu 24 November 2021. Mari kita telisik lebih dalam. Apakah Bamsud yang tiba-tiba punya ide menyebut nama Jokowi? Bagi saya, jelas tidak. Itu sudah diskenario sedemikian rupa oleh pihak-pihak yang punya kepentingan besar atau rasa ketakutan. Coba saja perhatikan setelah para politisi PDP protes dan juga masyarakat umum protes apa yang kemudian terjadi. Anies Baswedan buru-buru membantahnya kalau ia tidak menyangkut pautkan soal Formula E dengan Presiden Jokowi. Nah, disinilah liciknya Anies nampak sekali. Setelah nama Presiden Jokowi mengemuka ke media, dibaca, dilihat, dan ditonton publik, ia seolah bukan orang yang melibatkan Presiden Jokowi. Anies tahu nama Jokowi merupakan cara jitu untuk menekan orang-orang yang selama ini menembaknya. Apalagi kasus Formula E sedang diselidiki oleh KPK. Dan pihak yang paling getol dan ingin sengkarut Formula E terkait dengan biaya-biaya yang dikeluarkan menjadi transparan adalah fraksi PDP dan juga fraksi PSI. Formula E harus tetap jalan, itu memang karena menyangkut reputasi di dunia internasional. Tapi, Formula E diselidiki oleh KPK itu lain hal. Ada atau tidaknya dugaan korupsi Formula E tetap jalan. Jika ternyata terbukti ada indikasi korupsi, ya tinggal tangkap orang-orangnya. Jika yang bersangkutan semisal bagian penting dari Formula E, tinggal ganti yang lain. Saya rasa tak akan kekurangan manpower untuk menjadi bumper. Menyebut dan menyeret Presiden Jokowi ke dalam Formula E justru membuka kotak Pandora Anies sendiri. Berarti memang ada yang tidak beres di serangkaian ajang ini. Harapannya jika ada nama Presiden Jokowi, maka KPK atau fraksi PDP dan PSI akan senggan. Itu harapan Anies, sebuah harapan yang kosong. Selanjutnya, setelah nama Presiden Jokowi dicatut dan merebak kemana-mana, sekarang Anies meminta jadwal ingin bertemu Presiden soal Formula E. Sungguh skenario yang mudah ditebak, bukan? Kendati dia sebelumnya sudah berusaha membantah, tapi kemudian ingin bertemu, itu bantahannya sama saja bohong besar.
Anies ngebet ingin bertemu presiden, tak lain dan tak bukan ingin publik membaca seolah-olah membenarkan Presiden Jokowi masuk ke dalam pusaran Formula E. Wah, benar-benar Anies licik sekali. Masyarakat jelas akan melihatnya pada pertemuan tersebut, bukan konteks atau isi pertemuannya. Nah, jika ternyata Formula E ada indikasi fraud atau korupsi, maka Anies merasa punya bergaining karena Presiden Jokowi sebelumnya sudah merestui ditandai dengan pertemuannya di istana. Pada akhirnya Anies ingin ngumpet di belakang Presiden Jokowi. Ia sangat tahu betul, karena hanya Presiden satu-satunya orang yang bisa menyelamatkan mukanya. Mengapa tidak Yusuf Kala? Bisa apa Yusuf Kala soal Formula E? Sebab Yusuf Kala tahu anak didiknya itu sudah kebacut tergelincir, disebabkan ambisinya yang sudah diubun-ubun mendapat panggung sebagai calon presiden. Tidak mau bersabar, akhirnya hancur. Kita akan lihat drama besarnya usai tidak menjabat. Maka, seperti yang kita baca, pihak istana justru mempertanyakan urgensinya soal keinginan Anies yang ingin bertemu dengan Presiden Jokowi. Kalau soal Formula E yang semestinya diatur oleh pemerintah daerah, mengapa harus melibatkan presiden segala? Apa-apa kok presiden, benar-benar tidak becus jadi pemimpin daerah. Kacau benar ini orang. Soal Bamsud yang catut nama Jokowi di konferensi pers, mengapa Bamsud catut nama presiden? Ya sudah barang tentu bagian dari skenario. Dan Bamsud juga memiliki kepentingan di dalamnya. Sebab selain kaya atau berjuis abis, ia juga ketua umum IMI. Formula E diperuntukkan kaum berjuis, masyarakat hanyalah penikmat. Sedang bisnis besar yang ada di belakang ajang tersebut dipegang orang-orang yang tajir melintir dengan segala kepentingannya. Anies berharap Formula E sukses dan berjalan sebagaimana mestinya, dan kemudian orang-orang melupakan program-program unggulannya di DKI Jakarta yang gagal total lupa. Sesederhana itu. Terakhir, KPK terus mendalami indikasi dugaan korupsi di Formula E seiring dengan 2024 yang mulai dekat. Selain ada bohir, juga ingin Nyapres harus siap dana yang besar. Tak ada makan siang gratis. Paham kan yang saya maksudkan? Demikian, salam.